guys, welcome back to my channel. Nah, di video kali ini aku bakal sharing sedikit pengalaman aku ke kalian juga. Jadi ceritanya kemarin itu aku sempat share video tentang cleansing oil. Nah, gimana sih sebenarnya ya fungsi dan manfaat si cleansing oil ini? Jadi kan kalau kita tahu ya, belakangan kayaknya marak banget artis-artis, beauty blogger semua pakai yang namanya cleansing oil. Nah, buat kalian juga mungkin ada yang sudah pernah pakai, ada yang belum pernah, bahkan belum tahu apa sih sebenarnya si cleansing oil ini. Nah, oke. Sebelum kalian tonton video ini sampai selesai, aku mohon dengan sangat klik tombol like-nya, kalian juga bisa share dan nanti kalian juga bakal bisa komen di kolom komen di bawah ini. Nah, oke, lanjut lagi. Sebelumnya aku bakal kasih tahu kalian nanti ya, aku kasih lihat videonya seperti apa. Nah, di video itu jadi ceritanya aku bakal pakai si cleansing oil ini buat bersihin make up. Jadi ceritanya di video ini aku tuh lagi belajar make up nih ya. Nah, kemudian kendala yang biasanya aku hadepin adalah ketika aku udah aplikasikan make up, terutama make up yang waterproof, itu susah banget untuk dibersihkan kayak gitu. Nah, sebelumnya memang untuk sehari-hari, rutinitas sehari-hari, kalau untuk skincare sebenarnya aku pakai sabun natural aja untuk membersihkan debu-debu dan sisa-sisa kotoran kayak gitu. Nah, tapi di video kali ini aku bakal share ke kalian si cleansing oil yang aku gunain. Dan ini tuh bekerja banget dan efektif banget untuk bersihin sisa-sisa make up, terutama make up yang waterproof dan lipstick yang matte. Nah, sebenarnya penggunaan si cleansing oil sendiri itu kalian bisa pakai tangan langsung, jadi oilnya dituang ke tangan, kemudian kita gosok-gosok ke wajah kita, ataupun kalau aku sih biasanya daripada ke tangan lebih hemat, aku pakai kapas, jadi aku usap-usap dan aku bersihkan gitu. Nah, tapi balik lagi sebenarnya aku punya dua teknik untuk membersihkan wajah secara tuntas dan bebas dari kotoran, bebas dari make up kayak gitu. Jadi yang namanya kalau kita lihat di beauty blogger juga banyak disarankan bahwa kita memang harus yang namanya double cleansing. Nah, double cleansing itu apa? Yang pertama kita bisa hapus make up dengan cleansing oil, dan yang kedua tetap aku harus double cleansing. Double cleansingnya aku pakai sabun natural, kemudian kita basuh dengan air juga, dan itu bisa 2-3 kali proses penyabunan kayak gitu biasanya tuh, dan itu bakalan bersih banget kalian dari make up. Oke, tapi di video kali ini aku nggak akan bahas banyak tentang sabun ya. Ini juga sabunnya sudah ready sebenarnya, tapi aku nggak akan bahas banyak tentang sabun natural di sini. Tapi aku bakal bahas sebenarnya kalau di YouTube itu banyak banget DIY membuat cleansing oil. Sebenarnya efektif nggak sih, dan itu bahaya nggak sih? Karena banyak banget pro dan kontra tentang penggunaan DIY si cleansing oil ini. Nah, seperti apa sebenarnya? Menurut beberapa artikel yang sudah aku kumpulkan, itu bakalan aku share juga ke kalian. Nanti juga aku bakal kasih lihat ke kalian referensi cleansing oil apa aja yang memang harganya terjangkau, mulai dari yang mahal sampai yang harganya benar-benar terjangkau buat kantong-kantong anak kos-kosan kayak gitu. Oke, nah langsung aja ya, kita masuk ke penjelasan sebenarnya apa sih si cleansing oil ini. Jadi si cleansing oil ini sendiri, kalau namanya cleansing oil berarti adalah minyak pembersih. Jadi minyak yang digunakan untuk membersihkan, terutama kalau
kita belakangan ini mengenalnya dan sangat populer itu dia untuk membersihkan make up yang ada di area wajah kita, terutama mata, bibir, yang itu memang sangat kayaknya lumayan PR ya kalau kita pakai make up yang waterproof gitu. Nah, si cleansing oil ini dia itu berbahan dasar memang banyak mengandung minyaknya gitu. Sedangkan kalau kita lihat di pasaran itu untuk membersihkan make up, biasanya pembersih make up itu banyak sekali mengandung surfaktan. Nah, surfaktan itu apa? Surfaktan itu jelas adalah bahan tambahan kimia atau adiktif yang nantinya kalau kalian punya kulit yang kering dan cenderung sensitif, itu bakal membuat kulit kalian makin tambah kering dan makin sensitif sehingga ada alergi, ruam-ruam, merah-merah, beruntusan kayak gitu. Nah, itu bener-bener yang kita harus teliti betul kita pakai pembersih make up seperti apa kayak gitu. Nah, tapi di cleansing oil sendiri itu banyak sekali produk-produk yang memang dia base-nya adalah minyak nabati yang bagus untuk kulit. Nah, tapi ya kita tahu juga sih kan memang kalau konsepnya kita ke herbal dan buatan pabrik itu pasti ada bedanya. Walaupun buatan pabrik memang tetap mereka ada embel-embel natural, alami bahannya seperti itu, tapi tetap ada bahan-bahan adiktif yang ditambahkan yang mungkin gak semua jenis kulit itu cocok dengan si cleansing oil ini kayak gitu. Jadi walaupun dia digadang-gadang adalah sudah produk natural, ternyata tetap beberapa produk itu mengandung surfaktan, kemudian ada fragrance di sana, ada alkohol. Nah, nanti aku jelasin ke kalian produk apa saja sebenarnya yang harus kalian perhatikan betul ingredientnya sebelum kalian beli produk itu. Nah, kayak gitu. Oke, si cleansing oil ini memang bermanfaat sekali dan dia berfungsi untuk menghapus make up yang waterproof ya. Kalian harus catat itu dengan baik. Jadi untuk kalian yang memang kegiatannya dari pagi sampai sore, kalian harus touch up make up terus, yang harus stay make up, yang pakai make up long lasting, kalian bisa cobain si cleansing oil ini untuk bersihin make up kalian sebelum tidur kayak gitu. Nah, gimana sih cara memilih cleansing oil yang tepat kayak gitu? Jadi si cleansing oil ini sebenarnya nggak terlalu susah juga memilihnya. Yang penting kita tahu jenis kulitnya kita itu seperti apa. Apakah kulit kita cenderung kering, ataukah sensitif, ataukah normal biasa aja, atau bahkan cenderung berminyak kayak gitu. Nah, seperti apa cara memilihnya? Buat temen-temen nih ya yang memiliki kulit kering, misalkan kulit kering kayak aku cenderung kering ya, seperti ini kulitnya, kalian bisa pakai cleansing oil dengan bahan dasar argan oil, camellia oil. Dan kalau kering saya biasanya pakai sunflower oil juga bisa kayak gitu, sunflower oil. Terus kemudian kalau untuk kulit sensitif nih ya, kulit sensitif ini sebenarnya kita agak bingung juga sih menentukan bahan dasar apa sebenarnya. Tapi yang jelas kalian kalau pemilik kulit sensitif itu harus menghindari yang namanya ada produk yang berbahan alkohol pertama, kemudian fragrance yang kita tahu adalah pewangi, dia parfum tapi parfumnya parfum sintetis. Jadi itu memang bisa mengiritasi kulit kalau memang kulit kalian benar-benar sensitif sekali kayak gitu. Nah, kemudian minyak apa yang sebenarnya bisa kita pakai untuk kulit-kulit si sensitif ini? Pertama, kalian juga bisa pakai rosemary oil, kemudian camellia oil. Nah, ada juga yang menyebutkan olive oil bisa digunakan untuk kulit sensitif. Nah, ini ada pro kontra juga nih. Kalau beberapa orang mengatakan bahwa kayak coconut oil kemudian olive oil itu justru akan memberikan bisa menyumbat pori-pori gitu. Minyaknya yang dia bukan minyak yang encer yang bisa cepat untuk meresap pori-pori, tapi dia agak lama menyerapnya gitu. Tapi dia kalau untuk olive oil ini sangat cocok sekali untuk kulit yang sensitif gitu. Nah, sedangkan kalian yang memiliki kulit berminyak
itu cleansing oil apa, berbahan minyak apa yang cocok banget bisa kalian gunakan. Kalau untuk kulit yang berminyak kalian bisa pakai tea tree oil, kemudian sunflower oil juga bisa untuk kulit yang berminyak. Kemudian tapi harus menjadi catatan adalah untuk kalian yang memang kulitnya benar-benar berminyak, hindari benar-benar minyak cleansing oil yang mengandung minyak dengan intensitas yang sangat tinggi. Jadi misalkan kayak avocado oil itu jangan, kemudian coconut oil kayaknya jangan, terus olive oil tadi jangan. Karena apa? Justru dia akan menyumbat pori-pori kalian, justru kalian bakal wajah kalian bakal beruntusan kayak gitu, dan itu sayang banget ya. Itu bahkan bisa bikin wajah kalian tambah breakout kayak gitu setelah pemakaian si cleansing oil itu. Nah, tapi beberapa produsen untuk pembuatan cleansing oil sendiri itu sebenarnya menambahkan bahan-bahan yang enggak hanya si minyak nabati ya. Jadi selain minyak nabati di atas yang misalnya rosemary oil, sunflower oil, terus kemudian olive oil seperti itu, udah produsen cleansing oil ini menambahkan bahan-bahan adiktif yang memang sangat sensitif sekali di kulit yang mereka memang tipe kulitnya itu sensitif. Misalkan apa? Nah, mereka ada tambahan surfaktan, kemudian ada alkohol. Nah, itu bakal bikin kulit kita tambah iritasi kayak gitu. Jadi kita teman-teman harus benar-benar memperhatikan betul ingredient dari si cleansing oil yang bakal kalian pakai. Oke, itu dia. Karena apa? Si surfaktan itu ya seperti dia nanti menghasilkan kayak busa-busa kayak gitu. Itu memang fungsinya bagus untuk mengikat kotoran, tapi dia punya efek samping juga. Efek sampingnya apa? Jadi si surfaktan ini bakal menimbulkan sebum di pada kulit yang berminyak, jenis kulit berminyak itu justru akan menimbulkan kulit kita tambah berminyak, tambah oily kayak gitu. Nah, itu benar-benar harus teman-teman perhatikan betul ingredientsnya atau komposisi dari produk yang bakal kalian pakai. Oke, sebenarnya ada pro kontra juga. Karena menurut beberapa para ahli itu mengatakan bahwa cleansing oil itu sebenarnya nggak terlalu efektif juga. Kenapa nggak langsung aja cuci muka seperti itu ya? Sebenarnya bisa juga seperti itu. Cuman karena kalau kita pakai si cleansing oil, pertama tadi kita bisa menghapus make up yang memang benar-benar yang waterproof, yang sulit untuk dibersihkan, hanya kita menggunakan facial foam misalkan kayak gitu. Nah, kemudian ada yang bilang juga bahwa banyak sekali tutorial DIY si cleansing oil ini yang bener-bener ngawur lah istilahnya ya. Kita nggak ngerti juga ya kenapa harus seperti itu, karena memang mereka mengatakan bahwa nggak semua minyak kok bisa kita pakai menjadikan cleansing oil. Misalkan di dapur nih ada minyak sawit nih, udah pakai aja buat bersihkan muka, nggak gitu juga. Nah, itu tadi yang mengatakan memang benar, nggak semua minyak bisa kalian pakai menjadi cleansing oil. Jadi ya nggak juga kita ngambil minyak di dapur terus kita pakai buat bersihkan make up kita, nggak gitu juga. Karena apa? Yang pertama kita tadi harus memperhatikan jenis kulit kita apa, nah minyak yang cocok buat kulit kita apa kayak gitu. Jadi kan memang betul nggak semua minyak nabati yang kita pakai buat goreng misalkan lalu kita pakai buat bersihin make up, nggak gitu juga. Nah, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar ngerti jenis kulit kita dan minyak apa yang cocok untuk kulit kita. Ada beberapa temen juga yang memang dia nggak cocok setelah pakai olive oil misalkan, dia tuh malah makin beruntusan seperti itu, wajahnya makin breakout. Aku juga pernah dulu awal-awal aku kira memang kulitku itu kering tapi cenderung nggak terlalu sensitif ya, terkadang aja ada sensitifnya. Jadi aku pakai olive oil kok ternyata beruntusan, tambah beruntusan. Oke, aku stop, kayaknya aku nggak cocok dengan si minyak ini. Memang kondisi kulit setiap orang itu berbeda. Nah, yang dikatakan para ahli juga betul, kalian harus hati-hati betul untuk membuat DIY si cleansing oil ini. Kenapa?
walaupun si cleansing oil ini bermanfaat untuk membersihkan make up, tapi tetap harus ada double cleansing yang tadi dari awal aku kasih tahu ke kalian. Jadi yang untuk menyempurnakan betul-betul si make up itu memang sudah hilang dari wajah kalian itu adalah si double cleansing tadi. Jadi kalian harus tetap cuci muka pakai air, pakai sabun setelah make up itu terangkat dengan si cleansing oil. Nah, itu tadi. Oke, yang selanjutnya adalah gimana sih tadi berdasarkan harga yang sesuai. Jadi gimana sih kita memilih cleansing oil? Kita tentukan aja berdasarkan budget yang kita punya seperti apa. Jangan kalian anak kos-kosan misalkan, tapi kalian berekspektasi tinggi bakalan wis nggak apa-apa wis aku coba yang mahal misalkan. Ya ada bagusnya juga, tapi nggak semua produk mahal itu bakalan cocok di kulit kalian. Jadi kulit temenmu semua orang bakalan cocok dengan satu produk SIM yang mahal itu. Nggak juga seperti itu. Jadi seperti apa yang memilih, yang harus kita perhatikan betul ketika memilih si cleansing oil adalah harga. Cari yang memang bener-bener sesuai dengan budget kalian, dan ingredientsnya atau jenis minyaknya sesuai dengan wajah dan kulit kalian, kayak gitu. Oke. Nah, di sini aku mau kasih rekomendasi si cleansing oil mulai dari harga yang mahal yang biasa dipakai para artis, kemudian dari yang medium harganya yang ya lumayan ya relatif terjangkau, sampai yang harganya low budget banget yang kalian bisa pakai juga di rumah atau di kos-kosan. Yang pertama ini ada produknya Clear Cosmetic ya, Clear Cosmetic. Oke. Gentle Black Deep Cleansing Oil. Harganya dibanderol sekitar 335.000. 335.000 ini kalian bisa dapat 150 ml. Nah, ini di sini keterangannya bisa digunakan untuk semua jenis kulit. Jadi ini info yang aku berikan juga berdasarkan dari produk-produk yang beredar di e-commerce. Kalian juga bisa dapatkan semua produk ini, coba di search misalkan Tokopedia, Shopee atau apa gitu ya, Bukalapak atau apa, nanti kalian coba search produk ini memang benar harga range-nya seperti ini atau tidak ya. Terus kemudian ini ada zat aditif, ada daftar zat aditif yang dia cantumkan. Nah, kita lihat. Oke, aku nggak ngerti juga. Nah, ini zat adiktifnya ada caprylic, apa sih? Triglycerid. Oke, nanti aku tanya juga ke temanku ya yang memang dia paham dengan bahasa zat aditif seperti ini. Nah, ini yang terakhir ini ada fragrance. Nah, fragrance kayaknya bakalan semua skincare dan cleansing oil buatan pabrik itu sepertinya rata-rata pasti dia pakai fragrance ya, karena apa? Fragrance memang cenderung wanginya strong sekali seperti itu. Kemudian bisa kalau untuk produksi besar lebih low menghemat ongkos produksi mungkin ya, seperti itu. Tapi fragrance di sini aku juga nggak tahu juga bakal dipakainya berapa persen di per produknya. Tapi balik lagi yang seperti aku infokan ke kalian tadi dari awal, bahwa untuk teman-teman yang punya kulit sensitif, tolong diperhatikan betul sebelum membeli semua jenis produk skincare. Kalian baca betul-betul ingredientsnya apa, kemudian kalau ada zat aditifnya tuh apa di situ, coba kalian search dulu, kalian googling dulu. Jangan sampai udah beli mahal-mahal tapi nggak kepake gitu. Kenapa bisa begini gitu kan? Karena apa? Karena satu produk tertentu belum tentu cocok di semua orang kayak gitu. Jadi temenmu cocok nih, terus kamu pakai, belum tentu juga cocok di kamu kayak gitu. Misalkan ada si fragrance, sedangkan kulit kamu sensitif, sedikit aja bisa bikin kamu iritasi misalkan kayak gitu. Jadi please bener-bener kamu harus cari tahu. Dan kalau misalkan mau mencoba silakan kayaknya minta dulu aja ya deh, jangan langsung beli yang terlalu mahal ya. Kalau misalkan temen pakai nih, yaudah cobain yang dulu aja dikit gitu, gimana reaksi di kulit gitu, apakah ada reaksi kemerahan kah, iritasi kah atau enggak kayak gitu. Tapi kalau yang mahal kayaknya mikir-mikir ya,
Kalau memang aku punya, kalau aku sendiri ya, kalau aku memiliki kulit yang sensitif, kayaknya aku bakal mikir dan cari yang low budget dulu aja deh ya, kayak gitu. Oke, itu harganya 335. Yang kedua, produk kedua dengan harga 324.000, itu kalian dapat 200 ml. Oh, lebih banyak ya, lebih banyak. Kemudian bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Ini apa? DHC, Deep Cleansing Oil. DHC gitu ya, Deep Cleansing Oil. Oke. Zat aditifnya, iya ini. Oke, di sini zat aditifnya ada satu Phenox etanol. Oke, etanol itu memang sejenis alkohol kayak gitu ya. Jadi produk ini memang mengandung alkohol, tapi mungkin nggak terlalu banyak juga. Tapi kurang tahu sih berapa persen kandungan itu ada di dalam produk ini. Kemudian untuk minyaknya dia pakai organic olive oil, rosemary leaf oil. That's good. Bisa juga olive oil juga bagus, tapi kalau untuk kalian yang punya kulit berminyak, sekali lagi hati-hati dengan produk yang menggunakan olive oil. Dan untuk kalian yang punya kulit sensitif, hati-hati juga dengan yang namanya etanol. Etanol itu ada alkohol gitu ya. Nanti olive oil malah bikin pori-pori kalian tersumbat. Oke, produk yang ketiga ada Muji Cleansing Oil. Dia 225.000. Katanya sih bisa untuk kulit sensitif, di sini disarankan. Oke, kayaknya apa ya, hydrogenated nggak ngerti bahasanya. Glycerin. Oke, glycerin kandungan ekstraknya olive oil, jadi dia hanya pakai olive oil minyaknya. Ya bisa dicoba deh kayaknya. Di sini nggak ada keterangan fragrance juga sih, nggak tahu juga. Tapi buat teman-teman kalau memang ingin berniat pakai si cleansing oil, kalian juga bakal harus teliti tentang ingredientsnya seperti itu. Sebenarnya kalau yang paling baik itu yang memang dia minim bahan aditif. Jadi dia benar-benar misalkan nggak ada aroma, non fragrance, kemudian nggak ada alkohol, etanolnya seperti itu. Oke, olive oil. Nah ini kulit sensitif, nggak cocok nih ya buat kalian yang punya kulit berminyak. No ya, saya sarankan jangan pakai yang ini. Oke, terus kemudian produk selanjutnya ada The Body Shop. Nah ini terkenal banget ya kayaknya ya. Dengan harga 199.000 kalian bisa dapat si cleansing oil Chamomile Silky Cleansing Oil. Itu dengan berat 200 ml. Di sini dikatakan bisa untuk semua jenis kulit, khususnya kulit sensitif. Nah, kita lihat ya aditifnya ada apa aja di sana. Aku nggak terlalu ngerti juga sebenarnya bahasa aditif seperti ini. Nah, tapi di sini terlihat banget dia ada surfaktan. Oke, surfaktan, kemudian ada parfum fragrance. Ada etanolnya nggak? Di sini kayaknya nggak ada etanol ya. Cuman memang dia ada surfaktan dan fragrance tadi. Nah, oke, sudah aku jelasin di awal tadi, hati-hati dengan surfaktan dan fragrance buat kalian yang punya kulit sensitif. Kalau untuk kayaknya normal sampai ke kulit berminyak bisa cobain produk ini kalau memang kalian mau cobain. Harga 199.000. Dia ada chamomile extract soybean oil. Oke. Nah, selanjutnya ada Innisfree. Bener gitu ya? Bener gitu ya pengucapannya, Innisfree. Oke, Innisfree Apple Seed Cleansing Oil. Dia isi 150 ml. Di sini katakan bisa untuk semua jenis kulit, tapi tidak ada keterangan zat aditifnya. Jadi aditifnya tidak disebutkan kandungannya apa aja, tapi oilnya dia pakai ekstrak apel dan minyak biji apel. Oke. Nggak tahu juga ya, mungkin dari teman-teman di sini yang sudah pernah pakai produk ini bisa share di kolom komen
kira-kira ingredientsnya apa aja, nanti coba kalian share biar bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain yang mungkin mau mencoba produk ini juga kayak gitu. Nah, kemudian selanjutnya ada Sensatia Botanical. Oke, dengan harga 180.000 kalian dapat 100 ml. Dikit ya, cuma 100 ml. Itu bisa untuk semua jenis kulit katanya kayak gitu. Zat aktifnya ada tocopherol atau vitamin E. Oke, kalau memang dia non fragrance good, kayaknya nggak masalah juga. Dan nggak ada keterangan yang lain sih, zat aditifnya cuman itu aja. Dia ada minyak delima, argan oil, minyak argan, dan ekstrak magnolia berry kayak gitu. Ya boleh dicoba lah buat teman-teman yang mungkin ingin nyoba dengan budget sekitar 180.000 dapat 100 ml aja. Tapi kalau 100 ml buat bersihin wajah dikit banget ya, cuma bisa berapa kali pakai ini kayak gini, udah habis gitu ya. Kayaknya terlalu sedikit ini kalau untuk kita memang pakai untuk cleansing oil, bersihkan wajah sehari-hari kayak gitu. Nah, pilihan produk selanjutnya ada Lux Crime dengan harga 159.000 kalian dapat 150 ml cleansing oil. Kemudian di sini keterangannya untuk semua jenis kulit bisa, zat aditifnya tidak disebutkan, dan dia mengandung argan oil, rosehip oil, sunflower oil. Oke, karena aku nggak tahu zat aditifnya apa, jadi mungkin buat teman-teman yang sudah pernah coba pakai produk ini, kalian bisa share di kolom komen kira-kira ingredientsnya apa aja kayak gitu. Kalau aku rasa sunflower oil, argan oil bisa dipakai untuk kulit normal dan berminyak kayaknya produk ini. Tapi kalau untuk kulit sensitif aku nggak tahu ya, karena nggak ada keterangan apakah dia pakai fragrance atau enggak, apakah ada etanolnya atau enggak, kita nggak tahu. Apakah ada surfaktannya mungkin atau enggak, kita nggak tahu. Nah, selanjutnya Senka ini lumayan, dia memang kayaknya medium ya, harganya itu sekitar 105.000. Kalian bisa dapat 150 ml. Di sini dijelaskan bisa dipakai untuk semua jenis kulit. Kemudian aditifnya kita lihat nih, wow banyak sekali. Nah, ini baru baca aja udah kelihatan. Yang pertama ada glycerin memang, oke, ada glycerin nggak masalah. Terus ada sodium laureth sulfat, SLS, saudara-saudara. Nah, di sini ada SLS-nya. Oke, jelas banget di sini kelihatan gede, ada etanol di sini. Kemudian phenoxyetanol juga ada fragrance. Oke, fragrance ada, SLS-nya ada. SLS itu apa sih? SLS itu kalau bahasa awamnya, kalau teman-teman belum tahu, itu ya jenis deterjen untuk membersihkan. Kalau aku biasanya cuci baju gitu, pakai SLS. Cuci piring ya, cuci piring itu udah ada sabun cuci piring itu ada SLS-nya juga ya kan. Apalagi ya, udah. Kalian mau samakan wajah kalian dengan baju mungkin ya, kucak gitu ya. Oke, nah kayaknya nggak rekomen banget kalau buat kalian yang memang punya wajah yang kulit kering dan sensitif ya. Kayaknya bukan yang ini deh produk yang aku rekomenkan. Kasihan deh wajahnya ya kalau kena SLS terus-terusan. Aku dulu tuh memang kering gitu ya, jadi nggak tahu gonta-ganti facial foam apa segala macam, tambah kering wajahnya, tambah aduh keratak-keratak gitu. Pernah nggak sih ngerasain habis cuci muka terus nggak enak ya, nggak enak banget ya. Nah, setelah 3 tahun aku bisa bikin sabun dan pakai sabun aku sendiri, itu memang sabun non SLS. Terus kemudian kalau fragrance aku memang kalau pingin banget ya bisa pakai sedikit aja, itu nggak masalah karena aku bukan yang sensitif sekali kulitnya. Tapi kalau ada memang teman-teman yang pingin non fragrance juga bisa kita buatkan seperti itu. Nah, sabun ini non SLS. Bukan sabun ya jadinya. Oke, bukan ya, ini tetap clear oil. Oke, clear oil, bukan cleansing oil, bukan cleansing oil ya berarti ya, tulisannya clear oil tuh. Oke. Ya,
itu tadi nggak rekomen buat kalian yang memang kulitnya kering dan sensitif. Next ada kayaknya ini memang di pasaran juga banyak, Biore Makeup Remover Perfect Cleansing Oil. Oke. Membersihkan makeup waterproof, bisa tanpa rasa lengket dan berminyak. Oke, kita lihat dia harga 97.400, dapat 150 ml dan bisa dipakai untuk semua jenis kulit nih katanya. Ada mineral oil, laureth, isode, nggak ngerti ini apa, isopropyl kan, nggak ngerti juga sih apa ya. Nggak ngerti. Nah, kayak nggak paham aditifnya apa, yang jelas di situ nggak ada tulisan fragrance-nya ada atau enggak. Mungkin teman-teman yang sudah pernah pakai ini bisa nanti share ya ingredients-nya apa aja nih di produknya itu ya, bisa kalian share, siapa tahu bermanfaat juga buat yang lain. Kalau untuk kandungan ekstrak nggak disebutkan dia pakai oil apa ya di sini ya, nggak disebutkan apa-apa. Oke, next lanjutlah. Ada Nivea Shooting Cleansing Oil 92.000 kalian bisa dapat 150 ml ya, untuk kulit berminyak dan kulit sensitif kayak gitu. Nah, aditifnya di sini nggak disebutkan sih dia pakai apa, cuman dia katanya pakai grapeseed oil. Grapeseed oil bisa juga buat teman-teman yang memang kulit berminyak, kalian bisa cari skincare atau cleansing oil berbahan dasar grapeseed oil. Dia minyak yang bisa menyerap minyak, gitu kan? Aneh juga ya, ada minyak yang bisa menyerap minyak. Jadi kalau wajah kita berminyak nih, kasih minyak gitu, hilang minyaknya. Aneh ya, ajaib banget gitu. Nah, itu hanya bisa dilakukan oleh si grapeseed oil, jadi minyak biji anggur. Nah, itu ada juga di pasaran juga banyak. Oke, lanjut. Oh, udah habis. Oke, jadi kalau rekomendasi aku paling low budget ini bisa tadi dari Nivea, dari mulai harga yang 350-an sampai 92 ribuan, kalian bisa pilih aja mana yang sesuai budget kalian. Nah, kalau misalkan ada pertanyaan nih, waduh nggak masuk budget juga, ini anak kos-kosan, ini masih sekolah, gimana ini kayak gitu ya. Terus ada nggak solusinya yang lebih murah dari itu kayak gitu? Ada sebenarnya, dan aku udah buktiin sendiri, dan ya nggak masalah juga, karena memang karena pro dan kontra itu tadi. Kalian kalau misalkan sudah pernah bikin DIY cleansing oil, kalian pakai ya, kalian pakai sendiri, itu gimana sih pengalaman kalian? Nanti aku pengen tahu banget. Nah, karena aku juga sendiri sebenarnya sudah sempat dan sudah pernah dan masih pakai yang namanya DIY cleansing oil. Gak masalah juga sebenarnya, pro kontra kan ya, antara aduh kok minyak itu kan buat ini, buat goreng, kenapa dipakai buat wajah kayak gitu. Iya bener, kalau itu minyak sawit, minyak kelapa gitu ya, itu buat goreng bisa. Tapi kalau untuk biasanya jarang banget orang goreng tempe misalkan, mendoan atau ikan pakai yang namanya sunflower oil. Kayak ada juga mungkin, tapi jarang banget kita temuin pakai grapeseed oil kayak gitu, kan jarang banget ya ditemuin. Nah, DIY itu sebenarnya bisa kita aplikasikan juga dan bisa kita praktekkan juga, asal apa? Tadi di awal udah aku sebutin, asal kalian tahu minyak yang kalian pakai itu apa, kemudian kalian pakai untuk jenis kulit apa gitu. Jenis kulitnya kalian apa? Apakah berminyak, apakah kering atau sensitif kayak gitu. Kalian bisa pakai minyak-minyak sebenarnya yang ada di swalayan. Karena apa? Kalau aku bikin sabun natural sendiri, itu bahan-bahannya semua minyak-minyak nabatinya juga aku dapat dari swalayan. Jadi di swalayan aku beli, misalkan sabun yang aku pakai itu ada sunflower oil, kemudian ada olive oil juga, ada coconut oil kayak gitu. Itu aku bikin jadi sabun, dan ini pun juga aku pakai di muka, gak masalah juga gitu loh. Tapi apa, balik lagi, setiap orang memang punya kondisi kulit yang berbeda. Solusinya gimana? Kalau kalian pakai si cleansing oil DIY ini, kalian juga harus tetap lakukan
double cleansing. Jadi kalian tetap harus cuci muka pakai sabun, pakai air setelah kalian bersihin makeup pakai minyak. Oke. Nah, jadi si sunflower ini, kalau aku kan cocoknya pakai sunflower nih. Sunflower ini aku pakai seperti dalam video tadi, aku bersihin semua muka makeup gitu. Pelan-pelan aja, terutama di area mata. Kalau kalian punya mata yang sensitif dengan sesuatu, kalian pelan-pelan aja. Kalau nggak kuat terlalu banyak ini, kalian bisa pakai kapas seperti yang aku praktekin tadi. Jadi diusap pelan-pelan aja si eyeliner dan eyeshadow-nya ini. Begitu. Nah, kalau udah terangkat tuh, segala terangkat, baru deh kalian lakukan double cleansing. Nah, double cleansingnya sendiri karena aku pakai sabun natural, jadi nggak masalah juga. Ini dia yang membuat muka kita bersihnya itu bakal lebih sempurna kayak gitu. Jadi kalian nggak usah khawatir mau pakai cleansing DIY cleansing oil, itu nggak masalah, asal kalian tetap lakukan double cleansing kayak gitu teman-teman. Nah, kalaupun teman-teman nggak ada sabun natural di situ, kalian juga bisa pakai facial foam yang sehari-hari kalian pakai buat bersihkan. Setelah itu apa ya? Setelah itu lakukan aja skincare, pakai skincare rutin kalian yang kalian pakai sehari-hari. Udah itu aja sih kayaknya kuncinya ya. Jadi biar wajah kita itu terhidrasi juga. Jadi kalau untuk wajah kan, apalagi di usia yang nggak relatif muda ya, kalau mungkin remaja nggak terlalu ini juga, karena kalau kalian udah di usia 25 tahun ke atas, apalagi 30 tahun ke atas dan setiap hari touch up make up, kayaknya kalian mesti cobain si cleansing oil ini buat bersihin make up kalian, sekaligus menghidrasi kulit kalian. Terus buat kalian yang punya kulit kering, itu bakalan bener-bener ngefek banget. Nah, itu kulit nggak akan kering, nggak akan gitu kayak kita bertarung dengan facial foam yang aku dulu tuh gini, aduh nggak enak banget ya habis cuci muka kayak gitu. Itu nggak akan pernah terjadi lagi karena apa? Kulit kamu sudah terhidrasi di situ. Dan istilahnya kalau untuk mencegah penuaan dini itu cleansing oil juga bagus banget kan, dia melembabkan. Kalau untuk kulit kering kan memang dia kendalanya dia bakalan gampang ada kerutan-kerutan halus gitu. Tapi kalau untuk kalian yang kulit berminyak, baiknya sih pakai seperti yang aku saran sebelumnya di produknya apa tadi, pakai grapeseed oil juga bisa. Tapi nggak harus cari produk pabrik, tapi kalian bisa pakai grapeseed oil yang ada di pasaran. Nah, seperti grapeseed oil nih, kalau di swalayan ada yang merek Borges, itu kalian bisa dapatkan antara 500 ml itu harganya 65.000, kalau untuk 1 liternya 150.000. Itu kan makainya juga bakal sedikit banget kayak gitu. Itu kalian dapat 1 liter loh, 150.000, bayangin ya. Nah, itu kalau untuk sunflower oil tadi aku itu biasanya pakai yang golden bright itu sekitar 1 liternya itu harga mulai dari 49.000 sampai 90.000 aja. Itu kalian dapat 1 liter, banyak kan? Dan itu nggak mungkin juga 1 liter dipakai semua di muka gitu ya, biar glowing gitu ya, nggak gitu juga. Nah, tapi kan nggak ada aromanya, nggak kebayang ya pakai minyak buat di wajah. Langsung lagi ya minyak kita pakai di wajah. Oke, kalau misalkan kalian pengen coba DIY, di situ juga ada beberapa DIY yang menyarankan kalian bisa tambahkan sedikit sekali pewangi. Kalau kalian beli produk pabrik kan pasti aku pakai fragrance. Nah, kita pakai yang alami, apa namanya, essential oil. Nah, itu bener-bener cocok banget buat dicampurkan ke carrier oil seperti sunflower oil, grapeseed oil, olive oil kayak gitu. Itu cocok banget dicampurkan ke carrier oil seperti itu. Kalau aku sendiri biasanya pakai yang seperti itu. Karena apa? Pertama memang low budget banget. Jadi aku rasa nggak semua DIY cleansing oil itu salah ya. Ya nggak semuanya juga sih. Salah ketika kalian salah memilih minyak gitu loh. Dan salah juga ketika kalian asal bikin tapi kalian nggak melihat kondisi kulit kalian itu, tipe kulit kalian itu apakah kering, apakah
sensitif, apakah berminyak kayak gitu. Itu bakal jadi salah kaprah ya kalau kalian misalkan pakai minyak sawit buat goreng mendoan terus kalian pakai di wajah gitu. Jangan ya. Oke, kayaknya itu aja referensi dan tips yang bisa aku kasih ke kalian. Semoga bermanfaat, dan sekali lagi nggak ada yang salah dengan DIY cleansing oil asal kalian tepat memilih minyak, tepat menentukan dan mengetahui tipe kulit kalian, dan lakukan yang namanya double cleansing sekali lagi ya, agar make up kalian bisa sempurna terhapus, kotoran juga sempurna hilang dari kulit kalian. Nah, kalau kalian kepingin yang bener-bener minim zat adiktif atau zat kimia, kalian juga bisa bikin sendiri DIY-nya, kemudian double cleansing-nya kalian juga bisa pakai sabun natural kayak gini. Ini banyak banget di pasaran juga. Aku nggak jualan sabun juga, tapi kalau kalian memang mau pesan boleh, tapi kalau kalian mau bikin sendiri juga boleh. Aku sudah banyak share tutorial sabun natural, membuat sabun natural di YouTubeku juga. Nah, tapi kalau kalian pengen belajar lebih lanjut, boleh hubungin aku. Oke, sekian dulu, sekian aja ya kayaknya ya. Ini terlalu panjang, ini kayaknya video terpanjang yang pernah aku bikin. Oke, semoga bermanfaat. See you next video and have a nice day. Bye. Assalamualaikum.